إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kembali kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkelimpahan rahmat dan nikmatnya kita masih diberikan kesempatan berkumpul bersama dalam rangka berubudiyah kepada Allah Ta'ala, menimba ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salat beriring salam marilah kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dirahmati Allah, kali ini kita memurojaah kembali dari pembahasan tauhid kita dari awal ya. Dan mungkin ada murojaah beberapa bab di sini, tapi insya Allah ana akan berikan kisi-kisinya saja. Dan dari pembahasan kita sudah hampir menyelesaikan sepertiga dari kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita hari ini memurojaah mulai dari bab awal, yaitu tentang keutamaan tauhid, begitu juga tentang al-khawfu minasyirki, takutnya kita kepada syirik. Selanjutnya adalah ad-du'a ila syahadati, yaitu berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah, dan beberapa dalil-dalil yang terdapat di dalamnya. Baik, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah sampai kepada bab yang bercerita tentang bentuk-bentuk kesyirikan, yaitu tentang kuburan ya, beribadah di sisi kuburan. Nah, kita murojaah dari bab yang pertama. Ibu-ibu dirahmati Allah, hari ini kita menyampaikan kembali tentang bagaimana pentingnya kita bertauhid. Bagaimana pentingnya kita bertauhid. Tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat ayat 56 adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tolong diingat ibu-ibu, tujuan keberadaan kita di atas dunia ini, diciptakan kita oleh Allah Ta'ala yang maha kuasa, yang maha pencipta, adalah untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah mengatakan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk liya'budun, menyembahku. Liya'budun, menyembah Allah Ta'ala adalah dengan makna liwahidun, yaitu untuk bertauhid kepada Allah Ta'ala. Maka ayat ini merupakan kaidah mendasar kehadiran kita hadir di atas dunia ini. Begitu juga jin yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, kaidah yang paling mendasar itu kehadiran kita dan jin adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu
sungguh besar pahala bagi orang-orang yang betul-betul bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh besar orang-orang yang menimba ilmu, khususnya adalah ilmu tentang tauhid. Dan sungguh besar pahala bagi orang yang betul-betul mendakwahkan dakwahnya tentang tauhid. Sehingga para nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 36. Allah mengatakan dengan kata sungguh, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Yang perlu kita ingat dalam ayat ini, Allah mengatakan wa laqad ba'atsna, sungguh benar-benar kami mengutus fi kulli ummatin rasulan, pada setiap umat itu rasul, an i'budullaha wajtanibut taghut. Dakwah mereka itu adalah sembahlah Allah dan jauhilah taghut, sesembahan selain Allah taala. Di sini Allah mengatakan dengan taukid atau penguatan. Dan ada dua kata taukid di sana atau penguatan di sana, sungguh benar-benar, walaqad. Maka jamkanlah ibu-ibu yang dirahmati Allah taala, kehadiran Rasul pun yang diutus oleh Allah taala dan merupakan utusan Allah taala ke atas dunia ini. Tugas mereka itu adalah an ya'budullah, sembahlah Allah, mendakwahkan tauhid kepada Allah taala, wajtanibut taghut, dan meninggalkan atau menjauhi sembahan selain Allah, yaitu menjauhi kesyirikan. Nah, dua ayat ini menyebutkan kepada kita tentang kaidah kehadiran kita di atas dunia, dan dakwah yang paling utama di sisi Allah taala adalah mendakwakan manusia kepada tauhid. Maka ibu-ibu dirahmati Allah, tugas kita juga berdakwah. Bagi kita yang memiliki keluarga, misalnya suami dan juga anak-anak, punya saudara kandung, punya ayah dan ibu, maka tolong diingat, dakwah yang paling utama adalah seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah tentang dakwah para rasul, an ya'budullah wajtanibut taghut, sembahlah Allah dan jauhilah sembahan-sembahan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa keutamaan kita mendakwahkan manusia kepada tauhid? Begitu juga keutamaan seseorang itu memiliki tauhid. Allah taala mengatakan dalam surat Al-An'am ayat 82. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ketika seseorang itu betul bertauhid kepada Allah taala, Allah mengatakan surat Al-An'am ayat 82, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, maksudnya dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Bagi mereka ini keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ayat ini menyebutkan tentang fadilah seseorang bertauhid kepada Allah taala. Dan di sini Allah memberikan cuplikan gambaran kepada kita tentang orang yang bertauhid, sehingga Allah sebutkan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman berarti memang bertauhid dia kepada Allah dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan. Berarti memang dia mau berusaha memurnikan tauhidnya kepada Allah taala. Lalu apa konsekuensinya? Ulaika lahumul amnu. Bagi mereka itu keamanan, dan mereka itu mendapat jalan hidayah, adalah orang-orang yang mendapat jalan hidayah atau petunjuk dari Allah taala.
Ayat ini menerangkan kepada kita ibu-ibu tentang fadilah tauhid, yaitu kita mendapatkan ketika seseorang itu beriman dan tidak berbuat kesyirikan, insya Allah Allah akan berikan kepada dia keamanan. Nah, dahulu kita sudah menyebutkan tentang keamanan itu apa. Wahum muhtadun. Yang kedua, setelah mendapatkan keamanan, dan Allah mengatakan yang kedua itu adalah mereka itu orang-orang yang mendapatkan hidayah atau petunjuk. Nah, ini surat Al-An'am 82. Pertanyaan ini, kira-kira apa maksud keamanan di sana? Nah, surat Al-An'am ini betul-betul Masya Allah ya, memberikan fadilah yang utama terhadap orang yang bertauhid. Jadi ada dua di sana, keamanan satu dan petunjuk. Keamanan, apa yang dimaksudkan dengan keamanan ibu-ibu? Keamanan itu ada dua. Yang pertama adalah keamanan yang sempurna, yaitu al-amnul mutlaq, yaitu keamanan yang sempurna. Maksudnya adalah ketika seseorang itu memiliki tauhid dan ibu-ibu tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Ta'ala dan menjaga kemurnian tauhid kita kepada Allah, maka bisa jadi kita akan mendapatkan keamanan yang sempurna. Apa keamanan sempurna itu? Keamanan di yaumil akhir nantinya, masuk surganya kita tanpa hisab, tanpa adab. Tanpa hisab, tanpa adab. Jadi orang-orang yang bertauhid kepada Allah dan betul-betul memurnikan ketauhidannya, menghindarkan dirinya dari kesyirikan, insya Allah salah satu keutamaan yang akan dia peroleh itu adalah masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Perjalanan kita di yaumil akhir itu sangat panjang sekali ibu-ibu, panjang sekali. Dimana kalau seandainya kita maksudnya masuk alam barzah, ini adalah manzilah pertama di hari akhirat. Nah, kita berarti kalau sudah meninggal dunia, masuk kita ke alam barzah, ini adalah manzilah persinggahan di akhirat. Lalu setelah itu hari kiamat, dibangkitkan kita, digiring ke padang mahsyar, itu 50.000 tahun menunggu hisab, menunggu mizan. Lalu setelah 50.000 tahun ibu-ibu, lalu dihisablah, dimizanlah semua orang, ya, manusia mulai dihisab dari orang pertama hidup. Nah, khususnya adalah orang-orang muslim. Begitu juga ditimbang mereka. Lalu setelah itu mereka melewati sirat, lebih kurang ada beberapa perjalanan lagi. Di antaranya adalah sirat, ada lagi qantarah. Setelah itu baru masuk surga. Entah berapa ribu tahun seseorang baru bisa masuk surga. Dan sungguh bagi orang yang bertauhid kepada Allah Ta'ala, insya Allah mereka tidak akan dihisab dan tidak akan diazab dan dimasukkan langsung ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini fadilah yang luar biasa bagi orang yang bertauhid. Yang kedua, makna dari keamanan itu adalah mutlaqul amni, ya, yaitu keamanan yang secara umum. Orang yang bertauhid tapi dia memiliki dosa maksiat, maka insya Allah dia akan dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Insya Allah dijamin masuk surga. Walaupun ada maksiat, boleh jadi langsung masuk surga, boleh jadi ya dicuci dulu di dalam neraka, tapi insya Allah tidak akan kekal di dalam neraka dan pasti dia masuk surga. Nah, ini bagi yang bermaksiat. Nah, ini memberikan faedah kepada ibu-ibu. Kalau begitu, tolong murnikan tauhid, begitu juga jauhi maksiat. Mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke surga tanpa hisab, tanpa adab. Nah,
Ini dalil yang menyebutkan tentang keutamaan tauhid. Dalil yang lain seperti hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan dia menyatakan hadisnya adalah hadis yang hasan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, ya ibna Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataaya, thumma lakitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfirah. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis qudsi. Rasulullah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khotoya, jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sejagat raya, thumma lakitani la tusyriku bi syai'a, namun engkau wafat atau menemuiku dalam keadaan tidak menyekutukanku, la ataituka bi qurabiha maghfirah. Ya. Namun engkau wafat tidak dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, la ataituka, pasti aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sejagat raya, dengan membawa ampunan sejagat raya. Kita ulangi ibu-ibu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Berarti ini adalah hadis qudsi. Apa firman Allah dalam hadis qudsi ini? Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sejagat raya, namun engkau wafat dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, la ataituka, pasti aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sejagat raya. Ini Masya Allah, hadis yang menunjukkan kepada kita, bagi orang yang bertauhid, betul-betul menjaga dirinya dari kesyirikan, tidak berbuat syirik dia sedikit pun, tapi dia berdosa, dan dosanya bukan dosa syirik ya ibu-ibu. Jadi dia menemui Allah dengan dosa yang banyak, tapi dosanya bukan dosa syirik. Apa kata Allah Ta'ala? La ataituka bi qurabiha maghfirah, sungguh benar-benar aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sejagat raya pula. Ini Masya Allah. Maka sungguh ibu-ibu, amalan tauhid itu betul-betul pahalanya besar, dan pengampunan yang diperoleh oleh orang yang bertauhid itu sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Makanya di bab-bab berikutnya Syekh membahas tentang keutamaan orang yang berdakwah kepada tauhid. Nah, ibu-ibu punya anak kan? Tolong ajari mereka bagaimana ya, bersikap kepada Allah dan bertauhid kepada Allah Ta'ala. Ibu-ibu punya suami, cegah suami kita dari perbuatan kesyirikan, dan dakwahi mereka itu kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau berdosa gadang gitu, bahkan sejagat raya pasti diampuni selama dosa kita bukan syirik, selama kita tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Maka insya Allah dosa-dosa kita pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai syawahidnya dalam sebuah hadis, yaitu hadis tentang bitaqah, hadis tentang kartu ini ibu-ibu, kartu la ilaha illallah.
Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, At-Tirmidzi, Imam Ahmad dan juga Al-Hakim. Yusahu bi rajulin min ummati yaumal qiyamati ala ru'usi khalaiq fayunsaru alaihi 99 sijillan kullu sijillin muddul basar thumma yaqulu Allahu azza wa jal hal tunkiruna min hadha syai' fayaqulu la ya rab fayaqulu adlamatka katabati al-hafidhun fayaqul la ya rab thumma yaqulu alaka udhrun alaka hasanah fayahabu ar-rajulu fayaqulu la fayaqulu bala inna laka indana hasanatin wa innahu la dhulma alayka al-yawma fatukhraju lahu bitaqatan fiha ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu qala fayaqul ya rab ma hadhil bitaqa ma'a hadhil sijillat fayaqulu innaka la tudlam fatuda'u sijillatu fi kiffatin wal bitaqa fi kiffatin fatashat as-sijillatu wa thaqulat bitaqa. Ini Masya Allah hadisnya. Dalam sebuah hadis tentang bitaqah, yaitu hadis tentang kartu ya ibu-ibu, kartu la ilaha illallah, kartu tauhid, kartu tauhid. Ya, hadisnya riwayat siapa tadi? Ibnu Majah, Tirmizi, Imam Ahmad dan juga Al-Hakim dan juga Ibnu Hibban. Yusahu birrajulin. Nah, ini kisah nanti di yaumil akhir. Pada hari kiamat kelak, kata Rasulullah, salah seorang hamba dari umatku akan dipanggil dengan suara yang keras. Jadi salah seorang hamba dari umatku akan dipanggil dengan suara yang keras ala ru'usi khalaik, di tengah kerumunan manusia. Fayunsharu alaihi 99 sijillan, lalu dibukakan kepada dia 99 catatan, kullu sijillin muddul basar, yang setiap catatan itu panjangnya sejauh mata memandang. Yang setiap catatan tersebut panjangnya sejauh mata memandang. Ini satu catatan sejauh mata memandang. Tsumma yaqulu Allahu azza wa jalla, kemudian Allah bertanya kepada dia, hal tunkiru min hadha syai', wahai fulan, apakah engkau ingkari dari catatan ini? Ya. Apakah engkau, atau apakah ada sesuatu yang engkau ingkari dari catatan ini? Apakah ada sesuatu yang engkau ingkari dari catatan ini? Fayaqul la ya Rabb, lalu dia menjawab, tidak wahai Rabb, tidak ada wahai Allah. Fayaqul, lalu Allah mengatakan kepada orang ini, adzlamatka katabati al-hafidhun, hai fulan, apakah para malaikat pencatat amal telah menzolimimu dalam catatan ini? Fayaqul, lalu orang ini mengatakan, la ya Rabb, tidak ada wahai Allah, tidak ada. Tsumma yaqul alaka udhrun, Allah bertanya lagi ibu-ibu, ya. Apa kata Allah Ta'ala? Alaka udhrun, apakah engkau punya udhur? Alaka hasanatun, apakah engkau punya kebaikan? Fayahabur rajul, orang itu pun ketakutan. Fayaqul, lalu dia mengatakan, la ya Rabb, tidak ada wahai Allah, tidak ada wahai Allah. Dia jawab, tidak ada ya Allah, tidak ada uzur, tidak ada kebaikan sedikit pun dari 99 catatan. Jadi dia tidak ada uzur yang melakukan keburukan itu, mana tahu dia orang gila gitu ya. Fayaqul,
selanjutnya dalam hadis tersebut, ya, bala fayakul, bala wahai fulan, engkau memiliki kebaikan. Dibantah oleh Allah di sini. Innalaka indana hasanatin, sungguh wahai fulan, bagimu itu di sisi kami ada kebaikan-kebaikan. Wa innahu la dzulma 'alaikal yaum, sesungguhnya kamu tidak akan dizalimi hari ini. Sesungguhnya kamu tidak akan dizalimi hari ini. Fatukhraju lahu bitaqatun, lalu dikeluarkanlah kartu fiha asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Di dalamnya tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini tulisan di dalam kartu itu, ibu-ibu, ya. Qala, nah ketika dikeluarkan kartu tersebut, orang ini yang memiliki kartu ini, sebenarnya kartu dia ini, berkata kepada Allah, bertanya kepada Allah, ya Rabb, wahai Allah, ma hadhil bitaqatu ma'a hadhis sijillat. Ya Allah, apa sih artinya kartu ini yang tertulis di dalamnya asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh? Ya, apa artinya kartu ini dibanding dengan 99 catatan keburukan? Fayaqul innaka la tudlam, lalu Allah katakan lagi kepada dia, fulan, engkau tidak dizalimi hari ini, ya, engkau tidak akan dizalimi hari ini. Fatuda'u sijillatu fi kiffatin wal bitaqa fi kiffatin, lalu diletakkanlah kartu di satu daun timbangan dan catatan keburukan di daun timbangan yang lain. Fatashat sijillat wa taqulat bitaqa. Apa yang terjadi, ibu-ibu? Maka kata Rasulullah SAW, catatan-catatan keburukan tersebut terlontar ke atas akibat beratnya bitaqa atau kartu tersebut. Jadi 99 catatan terlempar ke atas, menjadi ringan dia ketika diletakkan kartu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, yaitu kartu tentang tauhid. Begitu juga persaksian kepada Nabi Muhammad SAW, maka itu berat sekali timbangannya, lalu terlemparlah 99 catatan keburukan orang ini. Jadi Masya Allah kan, ibu-ibu, betapa berharganya tauhid itu. Kebaikan dia ini, dia bertauhid kepada Allah, dan begitu juga dia betul-betul bersaksi mengikuti Rasulullah SAW. Tapi maksiatnya banyak. Nah, selama dosa yang dia lakukan itu bukanlah dosa tauhid, dan dia menjaga kemurnian tauhidnya, menghindari dirinya dari kesyirikan, maka insya Allah peluang besar bagi orang ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tolonglah ibu-ibu, jaga diri dari kesyirikan. Tolong jaga diri dari kesyirikan. Baik, ini tentang keutamaan tauhid. Lalu bagaimana ceritanya kalau seandainya seseorang tercebur dia dalam kesyirikan, tercebur dalam kesyirikan? Ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam bab al-khawfu minasyirki, mewaspadai kesyirikan. Ada beberapa dalil di sini. Apa resikonya, ibu-ibu, kalaulah kita tercebur dari kesyirikan, ke dalam kesyirikan? Waliyadzubillah, semoga Allah lindungi kita dari ini, ya. Nah, ini parah sekali. Nah, kita sudah mengenal ini betapa hebatnya tauhid. Saya membawakan sebuah dalil dalam surat An-Nisa ayat 48. Ketika salah seorang tercebur dalam kesyirikan, Allah mengatakan surat An-Nisa ayat yang
48. Surah An-Nisa ayat 48. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Allah mengatakan, surah An-Nisa ayat 48. Innallaha, sesungguhnya benar-benar Allah tidak akan ampuni dosa syirik, yaitu dosa menyekutukan Allah Ta'ala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan dia mengampuni segala dosa selain dari syirik, liman yasha, bagi siapa yang dia kehendaki. Nah, ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwasanya dosa syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah, sedangkan dosa selain syirik pasti diampuni oleh Allah Ta'ala. Maka oleh karena itu sangat parah sekali ketika ada seseorang, dia muslim tapi dia berbuat kesyirikan, beramal kesyirikan, memakai jimat, pergi ke dukun, lalu meramal misalnya. Apa kata Allah? Innallaha, sungguh Allah, la yaghfiru an yushraka bihi, Allah tidak ampuni dosa kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, sedangkan dosa yang lain pasti Allah ampuni bagi siapa yang Allah kehendaki. Dalam syarahan tentang ancaman bagi orang yang tercebur dalam kesyirikan, maka musibah-musibah yang terbesar akan hinggap atau akan hadir bagi orang yang berbuat kesyirikan ini. Kita lihat bagaimana kalau seandainya seseorang berbuat syirik. Di sini kita maksudkan syirik besar. Nah, dia ada syirik kecil dan ada syirik besar. Kira-kira ibu-ibu, dari syarah atau dari tafsiran ayat ini, apa sih musibah ketika jatuhnya seseorang dalam kesyirikan? Waliyadzubillah, semoga Allah lindungi kita dari ini. Pertama, musibahnya adalah diambil dari beberapa dalil-dalil dari Al-Quran dan juga hadis, terutama adalah dari Al-Qurannya. Musibah yang pertama, jika masuk dalam kesyirikan itu, maka musibah yang pertama, gugur seluruh amalan, habis seluruh amalan seseorang. Apa kata Allah Ta'ala? Ini yang pertama, yang musibah pertama, gugur seluruh amalan. Ini adalah dalam surat Az-Zumar ayat 65. Coba ibu-ibu lihat nanti surat Az-Zumar ayat 65. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Allah mengatakan, wa laqad uhiya ilaika, wahai Muhammad, sungguh telah diwahyukan kepada engkau, wa ilal ladzina min qablika, dan orang-orang dan rasul-rasul sebelum engkau dan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. La in asyrakta, jika engkau Muhammad berbuat kesyirikan, la yahbatanna amaluka, maka akan gugur seluruh amalanmu, wala takunanna minal khasirin, maka engkau Muhammad benar-benar akan termasuk orang-orang merugi. Ini surah Az-Zumar ibu-ibu ayat 65. Di sini Allah peringatkan Nabi Muhammad. Siapa? Nabi Muhammad, orang terbaik di atas dunia ini.
Nah, tolong diingat. Jadi diperingatkan Nabi Muhammad orang terbaik di atas dunia ini. Apa peringatan Allah Ta'ala? Wahai Muhammad, telah diwahyukan kepada engkau dan nabi-nabi sebelum engkau. Nah, berarti juga nabi-nabi sebelumnya jadi peringatkan ini. La in asyrakta, jika engkau wahai Muhammad berbuat kesyirikan, la yahbatanna amaluka, maka akan gugurlah seluruh, ingat ya, seluruh amalanmu dan engkau benar-benar termasuk orang merugi. Ini Allah ancam Nabi Muhammad gugur seluruh amalannya. Nah, kira-kira bagaimana amalan Nabi? Apalah dibanding dengan kita ya. Kalau ibu-ibu melihat amalan ibu-ibu, mana sih yang banyak amalan Nabi Muhammad ketimbang amalan ibu-ibu? Tentu lebih banyak adalah amalan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yang banyak amalannya bisa hilang atau habis, gugur semuanya, tidak akan dihitung lagi kalau berbuat kesyirikan. Maksudnya di sini adalah syirik besar. Ya, maksudnya adalah syirik besar. Nah, syirik besar contohnya datang ke kuburan, meyakini yang di kuburan itu memiliki kuasa untuk memberi rezeki, ya, minta rezeki kepada kuburan, minta nasib baik kepada kuburan, ya, orang-orang yang berada di kuburan, bukan minta kepada Allah. Ini bisa menggugurkan seluruh amalan. Ini bahaya sekali, ibu-ibu. Dan banyak contoh lain dari syirik-syirik besar. Maka ibu-ibu perbanyaklah mengetahui contoh-contoh kesyirikan. Ini surat Az-Zumar 65. Sudah jelas ya, nabi-nabi terdahulu diperingatkan dengan peringatan yang keras. Begitu juga Nabi Muhammad SAW diperingatkan dengan peringatan yang keras. Jika engkau berbuat kesyirikan, maksudnya syirik akbar di sini, syirik besar, maka habislah, gugurlah seluruh amalan, ya, la yahbatanna amaluka. Juga di dalam surat Al-An'am ayat 88 Allah mengatakan, walau asyraku, dalam potongan ayatnya Al-An'am ayat 88, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka, kata Allah, yaitu para nabi seluruhnya berbuat kesyirikan, ya, kalaulah mereka para nabi berbuat kesyirikan, lahabita anhum ma kanu ya'malun, maka akan gugurlah seluruh amalan mereka. Jadi kalau ada para nabi berbuat kesyirikan, maka seluruh amalan nabi itu akan gugur, tidak ada nilainya sama sekali. Nah, ini efek buruk berbuat kesyirikan. Jadi kalau seandainya kita hidup di akhir zaman ini, rata-rata kita kan usia 60 ini. Sholat ibu-ibu, puasanya ibu-ibu, hajinya akhwat, berumrahnya kita, bersedekah, berbakti kepada orang tua, membaca Al-Quran, berzikir kita selama 50-60 tahun misalnya. Namun bersamaan dengan itu ternyata dia melakukan kesyirikan, dan itu termasuk syirik besar, seperti berdoa kepada selain Allah yang kita sebutkan tadi, yang meminta kepada kuburan, wahai syekh beri saya rezeki, waliyadzubillah, ya, semoga Allah lindungi kita dari ini, waliyadzubillah. Itu saja dia lakukan. Atau menyembelih kepada selain Allah, seperti seseorang menyembelih binatang, ya, lalu dia niatkan untuk jin misalnya, untuk hilang sakit, ya, ini adalah syirik besar. Orang yang menyembelih, langsung dia menyembelih, tapi diperuntukkan untuk selain Allah. Menyembelihnya maksudnya untuk ibadah, meminta kesembuhan, meminta pertolongan. Ini adalah syirik besar.
Nah, bersamaan dengan dia berbuat amalan selama 60 tahun, tetapi ketika bersamaan dengan itu dia melakukan kesyirikan. Ya, kemudian ia meninggal sebelum bertobat dari syirik besar tersebut. Ternyata dia tidak bertobat, seolah-olah biasa-biasa aja, tidak bertobat. Ya, sebelum meninggal. Maka dapat dipastikan seluruh amalan orang tersebut digugurkan oleh Allah, tidak bernilai sama sekali. Namun tolong diingat, jika ia bertobat sebelum wafatnya, disebutkan dalam syarah ini, ya, ketika dia bertobat sebelum wafat, maka amalannya tidak gugur, dan Allah Maha Pemaaf dan Allah Maha Pengampun. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 217, "Wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Ini tentang orang yang keluar dari agama dan dia tidak bertaubat, dan dialah yang akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Nanti silakan lihat surah Al-Baqarah 217 ya. Yang kedua, jadi yang pertama gugur seluruh amalan, dak tayetong amalan kita leh. Yang kedua, musibah orang yang berbuat syirik besar adalah dosa syirik besar tidak memiliki peluang untuk diampuni. Tidak memiliki peluang untuk diampuni. Ibu-ibu dirahmati Allah Ta'ala, ayatnya sama ya, surah An-Nisa ayat 48. Ini sebagai bukti. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Jadi syirik akbar tidak memiliki peluang untuk diampuni. Dosa yang lain selain dari kesyirikan, zina, mencuri, ya, membunuh, ya, lari dari medan perang, ya, melakukan fitnah kepada muslimah yang baik-baik, ini kan dosa besar. Riba ini pasti akan diampuni. Ya, tolong diingat, pasti akan diampuni. Jadi ada peluang, pasti akan diampuni. Walaupun pelakunya sebelum wafat sempat, ya, sebelum bertobat kepada Allah. Jadi ada orang yang berzina, mencuri, membunuh, tapi dia tidak berbuat syirik dan melakukan dosa yang lainnya seperti riba dan sebagainya. Pelakunya wafat sebelum sempat bertobat kepada Allah. Ini memiliki peluang. Nah, buat catatan, memiliki peluang untuk diampuni. Ada peluang untuk diampuni. Tapi kalau seandainya syirik besar dilakukan, maka mustahil akan diampuni Allah jika memang pelakunya wafat sebelum bertobat darinya. Jadi ketika dia pergi ke kuburan minta-minta atau menyembelih untuk selain Allah Ta'ala, lalu dia tidak bertobat, ya, dia tidak bertobat, mungkin 5 hari sebelum setelah itu dia meninggal, dia tidak bertobat, maka amalannya tidak ada sama sekali, tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala, ya. Maka di sini dicontohkan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, persoalan ini diberikan tamthilnya, perumpamannya seperti kisah Abu Talib. Abu Talib, dia membela Islam mati-matian, mendukung dakwah Nabi SAW, mengorbankan segalanya untuk keselamatan agama ini, keselamatan Rasulullah SAW. Tapi dia wafat dalam kondisi musyrik, tidak dinilai, bahkan dia diceburkan ke dalam neraka.
Jadi tidak ada nilai sama sekali ketika orang tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum wafat. Kalau sempat dia bertobat sebelum wafat, pasti Allah akan ampuni. Boleh jadi Allah akan terima kembali amalan-amalan yang dia lakukan. Tapi kalau seandainya sebelum wafat dia mati, maksudnya sebelum mati dia belum bertobat kepada Allah taala, maka orang yang melakukan syirik akbar tidak memiliki, syirik besar tidak akan memiliki peluang untuk diampuni. Ini yang kedua. Yang ketiga, wafat dalam syirik besar, ini syirik besar ya, wafat dalam syirik besar mustahil masuk surga. Ini yang ketiga, mustahil masuk surga. Dalam surat Al-Maidah ayat 72 Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihimul jannata wa ma'wahun naru wa ma lidh-dhalimin min ansar. Musibah ketiga ini terdapat dalam surat Al-Maidah 72, yaitu mustahil masuk surga. Allah mengatakan, apa kata Allah tadi surah Al-Maidah 72? Innahu may yusyrik billahi, sesungguhnya orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Ta'ala, faqad harramallahu alaihi al-jannah, maka pasti Allah haramkan baginya surga, haram bagi dia surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun, kata Allah Ta'ala. Ini surah Al-Maidah ayat 72. Nah, ini bahaya ketika melakukan syirik besar, ya. Haram atau mustahil dia masuk surga. Kalau dalam ayat Allah katakan haram masuk surga. Nah, ini khawatir sekali kita. Nah, janganlah melakukan hal ini, karena memang banyak ibu-ibu orang yang mensepelekan ini. Ada dukun belajar ilmu sihir, itu sudah jelas dia syirik besar itu, ya. Para dukun itu melakukan kesyirikan besar, malahan sebagai dai-nya untuk melakukan kesyirikan, ya, dan amalan-amalan yang lainnya. Maka tolong dijauhi ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pembahasan Syekh dalam al-khaufu minasyirki, yaitu waspada terhadap syirik, ya, waspada terhadap syirik. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah taala, ini sebagai penutup dalam murojaah kita hari ini, tentang kewajiban kita mendakwahi tauhid. Kita sudah paham ini, tujuan hidup kita apa sih? Kita sudah paham tentang tujuan hidup kita, tentang yaitu tauhid, bertauhid. Kemudian kita setelah paham bagaimana keutamaan dari tauhid, kemudian kita sudah paham bagaimana seseorang itu berbuat kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Maka dalam bab berikutnya adalah dakwah kepada tauhid, mendakwahkan, ya, tauhid kepada manusia, ya, kepada manusia. Kita lihat sebagai garis besar tentang dakwah kita, ibu-ibu. Nah, lihat surat Yusuf ayat 108. Nah, tolong ibu-ibu kalau berdakwah itu tolong tauhid dulu. Ya, ibu-ibu punya anak-anak, dakwahi mereka itu kepada tauhid dulu. Silakan lihat, Syekh menyebutkan di sini, mencantumkan dalilnya surat Yusuf ayat 108. Allah Ta'ala mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin.
Nah, ini jelas. Tolong ibu-ibu dakwah kita, ajak anggota keluarga dahulu kepada tauhid. Apa kata Allah? Qul, katakan wahai Muhammad, hazihi sabili, ini jalanku, ad'u ilallah, aku dan orang-orang yang wa manittaba ala basiratin wa ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku berdakwah kepada Allah dengan hujah yang nyata, ya, ala basiratin, dengan hujah yang nyata, wa subhanallah, maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan bukanlah aku termasuk orang, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Kita ulangi ya, kul hadhi sabili, katakan wahai Muhammad, ini jalanku. Jadi Nabi diperintahkan, tolong katakan jalan dakwah itu adalah tauhid. Nah, sabili di sini adalah jalan tauhid. Ana wa manittaba'ani. Nah, ini sambungannya di setelah ayat potongan berikutnya. Jadi jalan Nabi dan jalan orang yang mengikuti Nabi adalah mendakwahi tauhid. Ad'u ilallah, aku berdakwah kepada Allah, ala basiratin, dengan ilmu. Jadi tauhid itu tolong diilmui. Makanya ibu-ibu kalau di rumah, kalau ingin ya, mendengarkan kajian, diutamakanlah kajian tauhid dulu sampai benar-benar kita faham, ya, sampai benar-benar faham. Ya, tentunya tanpa meninggalkan yang lain ya, tapi utamakan tauhid. Ala basiratin, di atas ilmu atau hujah yang nyata. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Disucikan Allah, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, wa ma ana minal musyrikin, aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Katakan itu wahai Muhammad. Jadi tolong diingat, jalan dakwah itu adalah seperti apa yang disampaikan oleh Nabi yang diperintahkan oleh Allah dalam surah Yusuf ini. Hazi sabili, ini jalan dakwahku, yaitu tauhid. Ad'u ilallah, aku menyeru kepada Allah Ta'ala, kepada Allah menyeru dan betul-betul ikhlas kepada Allah Ta'ala. Jadi tolong ikhlas dalam berdakwah ya, jangan untuk diri sendiri, jangan untuk mendapatkan pujian dan sebagainya. Ala basiratin, di atas ilmu atau hujah yang nyata. Jadi tauhid ini betul-betul dengan ilmu, dan ilmu itu tentunya akan didapat dengan belajar. Nah, maka tolong banyak-banyaklah ibu-ibu belajar tauhid ini. Nah, banyak doro-doro yang secara online ya, baik itu berbahasa Indonesia dan juga berbahasa Arab, bisa ibu-ibu ambil faedah dari sana. Silakan ikut, silakan ikut. Kadang-kadang saya melihat ada satu daurah, maksudnya satu secara online yang memiliki nilai dan sebagainya, dibahas tentang tauhid, itu luar biasa. Nah, lalu inilah ya jalan Nabi dan orang yang mengikuti Nabi. Kalau memang kita cinta kepada Nabi, tolong dakwahi tauhid. Dalam sebuah hadis, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis tentang faedah bagi orang yang berdakwah, terkhusus adalah tauhid, dan itu semua dakwah. Man dalla ala khairin, siapa yang menunjukkan pada kebaikan. Apa saja kebaikannya? Tentu kebaikan yang paling utama itu adalah tauhid ya. Man dalla ala khairin, siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ili, maka baginya seperti pahala orang yang mengerjakan. Khairin di sini mencakup segala kebaikan baik dunia maupun akhirat. Ya, kebaikan apa saja yang kita ajarkan, maka kita mendapatkan pahala orang yang mengerjakan ya. Jadi
orang yang mengerjakan, yang kita dakwahi dia tentang kebaikan, dia jalankan kebaikan itu, maka tolong diingat, kita akan mendapatkan pahala itu juga. Dia kerjakan sholat, kita dapatkan pahala sholatnya. Kita ajarkan dia bersedekah, dapat pahala sedekah. Lalu bagaimana dengan tauhid, ibu-ibu? Ibu punya anak 4, semuanya memiliki tauhid dan terjaga dari kesyirikan karena dakwah kita. Maka setiap mereka bertauhid kepada Allah, besar pahalanya, dan menghindari diri mereka dari kesyirikan, besar pahalanya, diampuni seluruh dosanya. Ya, maka ibu-ibu juga mendapatkan nikmat pahala seperti itu. Ya, betapa besarnya. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita mengetahui kebenaran dan kemuliaan, kebenaran dari Nabi SAW. Maka Nabi SAW, karena kita semuanya bertauhid, misalnya beramal dengan amalan yang diajarkan oleh Nabi, maka pahala kita, Nabi juga mendapatkan pahala seperti hari ini kita melakukan amalan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi panjang rantainya ya. Kita sendiri tidak bertemu dengan Nabi sudah berapa generasi, sekian generasi, tapi tolong diingat, pesan Nabi ini, apa yang disampaikan, didakwahi oleh Nabi, Nabi mendapatkan pahala walaupun Nabi sudah meninggal. Nah, kita yang mengerjakan, Nabi mendapatkan pahala. Apa kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dah min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Barang siapa yang mencontohkan, atau kita ambil mensunnahkan atau mengajarkan dalam Islam sunnah yang baik, maka baginya pahala contoh kebaikan yang ia lakukan, dan juga pahala yang mengamalkan setelah itu tanpa mengurangi pahala mereka yang mengerjakan setelah itu sama sekali. Jadi Masya Allah, kita meninggal, anak kita bertauhid. Kita meninggal, anak kita menjadi dai yang mengajak kepada tauhid karena usaha kita. Anak kita menjadi dai, lalu oleh sebab itu Allah memberikan hidayah kepada mad'unya, orang yang didakwahinya, mereka bertauhid. Maka kita sebagai orang tua, kalau meninggal kita, anak kita dari amalan tauhidnya, begitu juga hasil dari dakwahnya, dari jemaah-jemaah yang mengikuti dakwah tauhid ini, maka insya Allah kita akan mendapatkan. Ya, maka jadilah ibu-ibu menjadi ibu-ibu yang bertauhid dan juga mendakwahkan tauhid, terkhusus adalah kepada anak-anak kita. Ibu-ibu dirahmati Allah, ini murajaah kita dari beberapa bab, maka semangatlah ya untuk belajar tauhid, dan insya Allah kita akan murajaah sedikit nanti tentang contoh-contoh kesyirikan yang telah kita bahas. Baik. Ada tauhid sih. Bacakan. Baik. Baca saja. Baik. Baik akhwat, ini ada pertanyaan terkhusus tentang tauhid ini ya. Pembahasan tentang tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Afwan Ustaz izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz izin bertanya, Ustaz, terkait tauhid ini Ustaz. Jadi seperti ini Ustaz, ada seseorang anak yang mempunyai bapak yang pernah melakukan kesyirikan, dan itu adalah syirik besar. Namun beliau meninggal sebelum bertaubat. Ya, sebelum bertobat. Tetapi memiliki anak soleha Ustaz. Jadi pertanyaan saya, apakah bapak tersebut memiliki peluang untuk merasakan nikmatnya surga melalui perantaraan doa anak yang soleha tersebut atau tidak ya Ustaz? Syukran jazakumullah khairan. Jawabannya tidak. Jawabannya
Tidak. Kenapa? Ibu-ibu nanti silakan lihat dari pembahasan di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendakwahi Abu Thalib. Apa yang terjadi ibu-ibu? Nah, mendakwahi Abu Thalib. Kita lihat hadisnya. Kisah Abu Thalib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini masih ada hubungan nasabnya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mati-matian dia mendukung dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta melindungi fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semasa hidup. Ia rela mengorbankan segalanya demi kemaslahatan keponakannya yaitu Muhammad, yaitu dakwah tauhid ini. Namun dia wafat sebagai seorang musyrik yang enggan untuk mengucapkan atau meyakini la ilaha illallah. Nah, Rasulullah SAW sangat menyayangi pamannya, sangat ingin memohon ampun bagi pamannya. Namun Allah Subhanahu wa taala menegur beliau dengan firman-Nya, silakan nanti lihat surat At-Taubah ayat 113. Ya, jadi pamannya mati dalam kesyirikan besar. Allah mengatakan dalam surah At-Taubah 113, "Maka lin nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikeena walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak pantas bagi nabi dan juga tidak pantas bagi kaum mukminin untuk memohon ampun kepada Allah bagi orang-orang yang musyrik, meskipun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabat. Ya, setelah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Jadi bahkan doa ampunan untuk orang musyrik pun tidak boleh. Tidak pantas ini bagi Nabi memohon ampun terhadap pamannya ini yang musyrik walaupun dia membela Islam. Setelah jelas, walaupun itu bagian dari kerabatnya, nah setelah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Nah, jadi walhasil tidak bermanfaedah sama sekali doa, bahkan doa Nabi, apalagi kita bukan Nabi. Nah, cuma pertanyaannya nih akhwat yang bertanya, kita tidak boleh mengklaim ya si fulan adalah penduduk neraka. Ya, si fulan adalah penduduk neraka. Ini satu pertanyaan ini aja kan? Ya. Udah selesai. Ya. Jadi kita jangan pula menyangka bahwasanya seenaknya kita mengklaim ketika dia berbuat seperti itu langsung dia adalah orang musyrik besar, tidak diampuni atau dia penduduk neraka. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh mengklaim sepihak seperti itu. Dan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Nah, cuman kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sebelum dia mati itu dia sudah bertobat. Nah, kecuali kalau seandainya memang jelas dia dukun, jangan ya. Dia dukun, belajar ilmu sihir. Nah, ini janganlah berdoa kepada orang tersebut ya. Jadi walhasil kalau memang kita tidak mengetahui dia pernah berbuat syirik besar, cuman tidak tahu kita apakah dia sudah minta ampun atau tidak. Nah, sandarkan semuanya kepada Allah, mudah-mudahan dia bertobat sebelum meninggal. Karena memang klaim keluar dari agama ini tidak boleh kita klaim seseorang seperti itu atau mengkufurkan dia, ini tidak boleh ya. Nah, wallahu a'lam di sini. Walhasil kalau seandainya sudah nyata misalnya dia memang kufur ya, melakukan syirik besar, dan dia itu anggaplah memang adalah pendakwahnya kesyirikan, bahkan dia termasuk orang-orang tukang sihir atau dukun atau peramal yang amalannya adalah amalan-amalan kufur semuanya. Nah, ini janganlah didoakan, jangan. Nabi saja dilarang, apalagi kita yang bukan Nabi. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.